Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya hari ini Anda semua berada dalam keadaan sehat oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak semua orang memiliki kesabaran yang luar biasa besar di dalam kehidupannya. Terlebih kesabaran untuk menantikan sesuatu hal agar bisa cepat selesai. Ini juga saya alami, apalagi kalau ini belanja ke pasar bersama orang tua, apalagi dengan ibu saya. Ini seorang perempuan, mohon maaf, bukan saya mau menghakimi, bisa nanti membeli harga cabai. Misalnya di toko yang pertama dia rasa itu mahal, maka dia bisa mengelilingi pasar itu sampai semua dikelilingi, tapi berujung nanti kembali ke toko yang pertama karena dia rasa itu harganya yang paling murah dari seluruh yang ada di pasar itu. Jadi menantikan itu bisa lama kali. Kok enggak dari awal saja itu yang ditetapkan? Inilah yang menjadi pergumulan bagi kita. Manusia kesabarannya itu terbatas. Apalagi misalnya kita dihianati atau ketika kita diperlakukan tidak baik. Jangankan memaafkan, justru sering juga terjadi kita membalas lebih dari yang diperbuat oleh orang lain. Ada orang yang menderita karena dia terus menganiaya kita. Pada saat dia menderita, bukan kita berdoa, bukan membantu, tetapi apa katakan? Sudah kau rasakan sakitnya ya, kurang, tunggu kutambahkan, katanya lagi. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada satu yang senantiasa menantikan kita untuk bertobat dan berubah. Tidak dikatakan 1 tahun, 2 tahun, tetapi Dia selama-lamanya akan menantikan kita sampai nanti Maranatha. Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi kita. Dia adalah Yesus Kristus. Dia tidak pernah bosan menantikan kita. Ia menantikan kita agar tidak terus hidup dalam kejahatan. Ia menantikan kita untuk berubah dan mengikutkan apa perintahnya. Dia menantikan kita untuk berseru di dalam iman kepada Dia. Ia menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, karena Ia akan bangkit untuk menyayangi kamu. Luar biasa. Ia tidak pernah bosan. Karena itu kita ingatkan pada hari ini, agar kalau hidup kita masih di dalam kejahatan, kalau hidup kita terus dirajai oleh kebencian, kalau hidup kita terus menjadi tempat sumber penganiayaan, mari kita berubah, kita bertobat dan kembali kepada Dia. Dan Dia membuka tangannya dengan lebar. Ia akan menunjukkan kasih-Nya dan memeluk kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Dan Dia
mau menantikan kita untuk menyayangi kita. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, Ia yang menyayangi kita, Ia juga adalah Allah yang adil. Dan berbahagialah orang yang menantikan Dia. Maka kalau kita tidak mau kembali dan menantikan Dia akan datang kedua kali, maka Dia akan datang dan menghakimi kita sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Ia bukan hakim yang bisa disuap. Ia bukan hakim yang tidak kekurangan bukti. Ia adalah hakim yang mengetahui segalanya dan tindak tanduk perilaku kita di dalam perjalanan hidup kita. Maka itu, kembalilah kepada Dia. Dan ketika kita kembali bertobat, kita juga diminta untuk menunjukkan kasih itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan kembali dan mau bertobat, sehingga seluruh dunia akan melihat kasih Tuhan Yesus. Seluruh dunia akan kembali memuji nama Dia. Dan ingatlah saudaraku, Yehezkiel 33 mengatakan bahwa firman Tuhan yang hidup, Ia tidak mau melihat satu orang pun mati di dalam kefasikan kejahatannya, tetapi yang Dia inginkan adalah kembalinya orang dari kejahatan agar dia menerima hidup. Pada hari ini kita diingatkan, mari pilihlah hidup dan pilihlah kasih-Nya yang tidak terbatas oleh apapun di dalam dunia. Dan lihatlah, ketika Anda kembali dan setia di sana, sukacita itu akan menyertai. Walau bergumul, tetapi Dia akan menyertai. Walau banyak persoalan, Dia akan buka jalan. Walau begitu banyak tantangan, tetapi Dia memberikan kekuatan kepadamu, kepada saya, kepada kita. Nantikanlah Dia yang akan menolong sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, begitu besar kasih-Mu. Engkau membuka pintu pertobatan kepada kami, dan Engkau menunggu kami sehingga hari ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga mengajarkan kepada kami untuk berbalik dari kejahatan kami. Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami tidak hidup senantiasa di dalam kebinasaan, tetapi kami berbalik dan menuruti perintah Tuhan. Kami berbalik di dalam iman kepada Yesus, karena Engkau adalah Allah yang kasih dan mau menyayangi kami. Dan ingatkanlah kami, Engkau Allah yang kasih juga adalah Allah yang adil. Engkau adalah hakim yang agung yang akan menghakimi sesuai dengan iman dan perbuatan kami. Sehingga dengan itu kami hanya berpaut kepada Engkau. Kami hanya tunduk kepada perintah-Mu, sehingga kami senantiasa akan berada di dalam naungan perlindungan dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah kasih-Mu memelihara hidup kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau kuatkan seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas pekerjaan hari ini. Ketika dunia menutup pintu, Tuhan membukakan. Ketika ia lemah oleh karena banyaknya tantangan, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika dunia membenci jemaat-Mu karena kebenaran, Tuhan akan menunjukkan kemenangan itu, karena Engkau yang menuntun kehidupan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat yang mengasihi-Mu dan yang Engkau kasihi. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.